An Abi Umar Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya fulan, idza awaita illa firashik, apabila engkau mendatangi tempat tidurku. Sebetulnya di dalam bahasa Arab itu firashat itu kasur. Tapi kalau kita mendengarkan kajian-kajian dari Tuan Guru kita, itu lebih banyak menerjemahkan idza awaita ila firashik, tempat tidurku. Ini salah satu mufradat yang pertama saya hafal di pesantren. Itu pertama kali masuk di pondok pesantren, datang siang malam udah nulis mufradat. Firashul, kasur, hijratul qamar, kubun gelas, sahnun kiri, naklun sedar. Itu mufradat yang paling pertama dihafal. Karena untuk takallam muhaddas bil lughatil arabiyyah al-ijlijiyah itu harus kaya dengan mufradat. Yang pertama dihafal, makanya saya hafal. Kalau yang di akhir-akhir itu udah lupa semua. Sama seperti di antara doa-doa yang paling saya hafal itu doa kamilin. Jarang orang yang hafal doa kamilin karena hanya dibaca setiap bulan Ramadan. Itu setahun sekali. Tapi saya lancar banget. Kenapa lancar banget? Ketika pertama kali masuk di pondok pesantren, syarat bisa pulang kampung, bisa liburan, ada beberapa hafalan, di antaranya Quran Waqiah, Al-Mulk, Surah Yasin, kemudian doa kamilin. Siapa yang gak bisa menghafalkan itu semua gak boleh pulang. Kita anak baru takut saat itu, saya mikir, masa iya orang tua jauh-jauh gak pulang. Dan masih banyak yang dihafalin saat itu, makanya anak baru dibikin kuil. Sama ilmu nahu yang pertama saya hafal itu huwa ilmu sarf, ilmu sarf huwa qaidatu rabbiyya asbabul kalimatil arabiyyah wa qala billahi fi arabi wa arabi. Kenapa itu semua lancar? Karena takut gak bisa pulang. Tapi begitu selesai hafalan Quran cuma buat ujian, selesai ujian lupa. Hafalan hadis cuma selesai itu saja, ujian selesai lagi. Dari pesantren saya kenal ada yang namanya mahfuzat. Kayaknya kalau dulu orang sering ceramah kalau Rasulullah manjada wajada, ternyata itu bukan hadis, itu qaul ulama, itu kata-kata mutiara. Firas, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakul, maka berkata, berdoa, kata Rasulullah. Jadi selama ini kita diajarkan berdoa, cuma doa yang sering kita hafalkan mungkin doa-doa yang dihafalkan anak TK. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau berdoa tidur, ini doa tidur diajarkan ke sini. Dan itu pun dikritik lagi oleh ahli-ahli bahasa. Kebalik. Seharusnya bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan berdoa sebelum tidur? Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Rabb, saya serahkan semuanya hidupku kepada wa wajjahtu wajhi ilaika, dan saya menghadapkan wajahku hanya kepada. Kita udah serahkan hidup kita ke Allah, hidup mati kita ke Allah. Apapun yang terjadi, kita semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan kita menghadapkan wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan semua masalah di dalam hidupku hanya kepada Allah. Maka ketika kita sudah menyerahkan diri kita ke Allah, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, seseorang itu nggak pernah ada keluh kesahnya. Dikasih ujian bersyukur, dikasih nikmat bersyukur. Kehilangan sesuatu semuanya ada ajalnya.
Baju kita ada ajalnya, kendaraan kita ada ajalnya, handphone kita ada ajalnya, TV di rumah pun ada ajalnya. Ketika itu semua tidak ada, hilang, rusak, orang yang menyerahkan semua hidupnya ke Allah, rizkinya dikasih rizki atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dihidupkan Allah, pasti semua rizki sudah dijamin oleh Allah. Gak pernah keluh kesah, semuanya diserahkan ke Allah. Kita hidup di muka bumi ini hanya diperintahkan untuk berusaha. Untuk urusan hasil itu hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Banyak orang yang ngeluh, lihat setiap tahun ada daftar CPNS, lebih banyak yang gak lulus daripada yang lulus. Masya Allah. Tapi kalau orang yang tahu bahwa itu yang terbaik dari Allah, maka dia bersyukur. Gak lulus bersyukur, lulus apalagi. Ustaz Suryono alhamdulillah dikasih nikmat Allah lulus. Banyak di luar sana ribuan bahkan jutaan, mereka bersedih, tapi gak ada iman di dalam dirinya, dia ngeluh. Insya Allah berserah diri kepada Allah. Walaja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku hanya kepada beban-beban dalam hidup kita hanya sandarkan ke Allah, minta jalan keluar hanya ke Allah. Makanya kalau kita sakit, doa dulu sama Allah baru ikhtiar. Kita punya masalah, doa dulu sama Allah baru cari solusi kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena kita tak boleh doa juga sebelum kita tawakal. Karena kalau kita bicara tawakal, kita bicara bab yakin tawakal. Level yakin yang paling tinggi, ini kayaknya nggak ada kita di sini yakinnya yang level tingkat tinggi. Karena level yakin tingkat tinggi itu adalah ketika diceritakan surga, maka langsung tergambar di depannya di situ ada surga. Ketika diceritakan bahwa dalam surga itu ada sungai air susu yang mengalir, ada madu yang mengalir, itu langsung tergambar di hadapan matanya, seolah-olah dia ada dalam surganya Allah. Dan ketika dikatakan neraka, diceritakan sebuah riwayat bahwa para pelacur-pelacur itu nanti dari keluarnya percucuran nanah, yang mana nanah itu akan diminum lagi sama orang-orang yang suka meminum minuman keras di dunia. Itu langsung tergambar di kepalanya dan dilihat di depan matanya. Makanya para sahabat banyak ketika bicara tentang neraka dia langsung pingsan karena saking takutnya. Bicara neraka dia langsung pingsan. Kenapa? Level yakinnya udah tingkat yang paling tinggi, yakin. Dan tawakal sama. Tawakal itu sudah berbarengan satu paket sama ikhtiar. Sama aja orang kita tanya, antum sholat Jumat gak dari sholat? Ada khutbahnya gak? Gak perlu ditanya, kenapa? Udah satu paket. Gak sah sholat Jumat tadi kita gak ada khutbah. Antum sholat gak? Sholat wudu gak tadi? Ya wudu. Gak mungkin sholat kalau gak ada wudunya. Maka itu sudah satu paket semuanya. Maka kalau sudah bertawakal kepada Allah, berarti didahului dengan ikhtiar, dengan usaha. Pengen kaya, doa sama Allah. Urquni astajib lakum. Kau minta apa saja diijabah sama Allah. Pengen dunia dikasih sama Allah. Tapi tentu dengan usaha, dengan ikhtiar. Gak boleh hanya doa tapi gak ada geraknya sama sekali. Orang-orang kaya rumah-rumah mewah, kita kan markas dakwahnya di sektor 6. Saya melihat orang-orang yang elit, mobil-mobilnya mewah, mereka tuh usahanya luar biasa. Dari yang kecil sampai yang besar-besar. Terkadang lihat orang kaya mewah saja itu gak gengsi, yang terkadang kita yang masih dibawa gengsi mau ngapa-ngapain. InsyaAllah. Kenapa? Islam itu mengajarkan kita untuk ikhtiar, baru bertawakal, menyerahkan diri kita ke Allah. Kita ada sebuah riwayat yang sudah saya sampaikan. Ketika ada seorang sahabat datang di hadapan Nabi membawa unta yang bagus, yang paling dia sukai, yang paling mahal, tapi tidak diikat sama sahabat. Kata Rasul, wahai sahabatku, kenapa itu gak kau ikat? Apa kata sahabat? Saya bertawakal ke Allah. Kalau hilang gak apa-apa, saya ikhlas ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Engkau salah, ikhtiar dulu, kau ikat tuh unta. Kalau hilang, tawakal sudah ke Allah, mau hilang atau enggaknya. Tapi ada ikhtiar dulu. Dulu ada corona, kita vaksin, kita pakai masker. Itu bentuk ikhtiar kita ke Allah. Kita keluar beraktivitas, mau kena atau enggak, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahbatan wa rahbatan ilaika. Kami hanya takut dan kami hanya berharap kepadamu ya Allah.
Jangan pernah berharap kepada manusia, mintanya itu sama Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan yang paling baik melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau hanya bersandar kepada orang yang punya jabatan, jabatannya akan selesai. Jabatannya selesai, engkau pun tidak memiliki apa-apa. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, tiba-tiba dia jatuh miskin, bangkrut, maka kita pun yang bersandar kepadanya akan jatuh. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, dan aku beriman kepada kitab yang telah engkau berikan, yaitu Al-Qur'an. Kalau kita bicara Quran lagi-lagi, ternyata ada yang menganalisa, meneliti isi dari Al-Quran itu baru diterapkan di Indonesia sekitar 15%. Masya Allah. Berarti ternyata masih banyak dari isi Al-Quran itu yang belum diterapkan. Kalau ada ulama yang teriak-teriak tentang memperjuangkan syariat Islam, dan tidak semua orang yang sepakat dan setuju. Kalau orang ada yang teriak khilafah, tidak semua orang setuju dan sepakat. Kalau ada orang yang membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, tegakkan hukum qisas. Banyak umat Islam bahkan Azhar yang mengatakan Islam itu keras, anarkis, tidak pantas untuk diterapkan di Indonesia. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita baca raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Dan kata Nabi, siapa yang membaca doa ini sebelum dia tidur, fa innaka in bitta min lailatika bitta ala fitrah. Kalau dia wafat dalam kondisi dia sudah berdoa, itu wafat dalam tidurnya, dia tidak terbangun lagi, maka dia wafat dalam kondisi fitrah, suci, bersih, dia tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asbahta asabta khairan, tapi ketika dia hidup dari tidurnya itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan sepanjang hari itu. Ini doa diajarkan sama Nabi, doa tidur yang diamalkan oleh para guru-guru kita, dan Masya Allah, fadilahnya ternyata luar biasa. Dan kalau tidak salah doa ini ada di dalam buku Majmu' Syarif yang kecil, di akhir itu ada di doa ini. Wa fi riwayatin fi sahihaini 'anil Bara'. Dari tadi kita bicara Bara'. Bara' ini siapa? Ini seorang sahabat yang namanya kayaknya jarang disebut. Bara'. Bara' ini adalah seorang pemuda yang antusiasnya luar biasa. Bara' ini pernah jadi provokator anak-anak ABG seumuran. Umur 10 tahun ke atas dikumpulin sama Bara'. Ini di dalam perang Badar. Di dalam perang Badar itu diprovokator anak-anak muda, bawa senjata, semuanya datang menghampiri Nabi. Ya Rasul, besok perang Badar, kami semuanya mau ikut. Provokatornya Bara'. Kata Rasul, belum, antum belum bisa untuk ikut perang. Ini syaratnya harus punya EKTP dulu, harus 16 tahun ke atas di saat itu. Walaupun kalau kita bicara riwayat lagi, ada Auf, itu kan umurnya baru 14 tahun ikut jihad bersama Nabi dan sudah wafat. Gak boleh, kata Nabi. Semangatnya luar biasa. Inilah Bara'. Pemuda-pemuda yang semangatnya luar biasa jarang disebutkan. Tapi malam hari ini kita baca beberapa hadis yang dari beliau. Qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kau mau tidur, mendatangi tempat tidurmu di malam hari, pengen istirahat, maka kata Nabi, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah engkau sebagaimana wudu'nya engkau ketika mau sholat. Sebelum tidur wudu. Kalau kita wudu sebelum sholat, insya Allah mimpinya pun gak aneh-aneh, gak bakal mimpi basah kalau wudu. Ya, kita sering dengar kisah bagaimana mukjizat Nabi, untuk kesucian Nabi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini bahwa Nabi itu gak pernah mimpi basah seumur hidupnya. Kenapa? Mimpi basah itu bukan aib, itu gak dosa. Tapi orang yang mimpi basah adalah orang yang pemikirannya itu selalu ke arah wanita. Makanya kalau kita tiap malam, bahkan sekali seminggu barangkali mimpi basah, berarti ini otak-otak mesum banget. Tidak. Dibayangkan itu terus lagi ke bawah mimpi. Itu level syakir gak masuk. Beliau mau bersih, masya Allah. Maka kata Buya Yahya, kita bisa dicari di YouTube tuh. Kata Buya Yahya, kalau engkau sering mimpi basah, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Walaupun gak dosa, berarti akal pikiranmu itu ada yang rusak. Jadi selalu pikirkan wanita-wanita di luar sana. Ngeres otaknya. Tapi orang yang benar, yang bagus pemikirannya, insya Allah Allah akan jaga dari itu semua. Thumma at-ta'ji ala syikikal aibad. Kemudian Nabi itu kalau tidur, ini salah satu cara tidurnya Nabi, dia miring ke kanan sambil dua tangannya ini di pipi. Dulu sahabat gak ada yang nanya, kenapa Rasul tidurnya selalu seperti itu? Tapi salah satu penelitian, ini ilmu medis, kalau tidak salah ini di Amerika. Di Amerika itu melakukanlah sebuah penelitian. Begitu penelitian sepakat dengan sebuah keputusan, dipresentasikan depan ribuan mahasiswa, di depan ribuan pasien, diundang masyarakat. Di situ diputuskan bahwa orang yang punya penyakit jantung, obat jantung yang paling baik adalah tidur miring ke kanan sambil pipinya dua tangannya ini di bawah pipi sebelah kanan. Itu terapi orang yang sakit jantung. Dan saat itu ada seorang mahasiswa yang belajar hadis, yang mendalami ilmu agama. Dia mengangkat tangannya, apa dia bilang? Yang kau sampaikan semuanya sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang engkau sampaikan semuanya sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata Nabi itu luar biasa. Jadi yang punya penyakit jantung ini praktekin, tapi yakin. Kita masuk di bab yakin dan tawakal ini, praktekin sesuatu yang dicontohkan Nabi harus yakin. Orang non-muslim saja melakukan penelitian dan dia mengakui, dan saat itu mengakui bahwa kehebatan Nabi. Makanya kalau kita buka-buka orang-orang yang ahli sejarah membuat buku-buku, kitab-kitab itu, mereka mengakui bagaimana kepemimpinan Nabi. Bahkan kalau kita membuka kitab-kitab lagi tentang kepemimpinan masa depan Islam, mereka itu mengakui akan ada kejayaan Islam. Orang non-muslim percaya, tapi orang Islam banyak yang tidak percaya itu. Ada yang mengatakan mustahil Islam akan berjaya lagi, dunia sudah sebesar ini, gak mungkin ada seorang yang bisa memimpin. Tapi ada khilafiyah ya, tapi gak bisa dibahas dalam, bahaya insyaallah. Udah jam 9, ini saja. Subhanallah bihadzal qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang diharapkan pada